Hei, kau tenang saja. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Ya, sedikit pesan untukmu, kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, selamat datang di Ngaji Bedah Kreasi Ngabesi Saringan dan Sharing Ringan tanggal 17 Januari ya. Hari ini 17 Januari kan? Ya pokoknya intinya hari ini insya Allah saya akan ditemani Bang Kang Kang Firsa Syafiq dan juga Ustadz Aziz Rahman seperti biasa, dan kita akan bakal lebih jauh bahas tentang Sword Art Online yang kemarin movie-nya habis keluar ya. Ayo teman-teman yang pada belum nonton, mungkin ya untuk fan Asuna itu sangat direkomendasikan. Ya kan, saya undang dulu Ustadz Aziz Rahman alhamdulillah sudah bergabung bersama. Lalu Kang Firas juga untuk postingannya teman-teman yang kami bagikan di story tadi siang dan juga beberapa hari kemarin terkait postingan yang di Masya Allah, selamat datang Firsya. Ya, alhamdulillah. Gimana di sana? Hujan, dingin? cerah alhamdulillah di sini. Oh ya? Oh, beda jauh ya. Jawa Timur sama Jawa Barat ternyata jangan-jangan beda benua. Sembari menunggu Ustadz, alhamdulillah tadi sudah sempat hadir di kolom komentar. Tinggal kita itu aja, tunggu beliau untuk ikut hadir juga di live-nya Kang Firas. Antum apa kabar hari ini? Ahi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, kesibukan lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Gimana Ahi? Sempat nonton yang movie-nya nggak antum? Movie sih belum. Oh, belum ya? Ya. Alhamdulillah. Selamat datang, ahlan wa sahlan Ustadz Aziz. Wah, ganti background hari ini Ustadz. Ya, ganti background. Iya. Coba sekali-kali lebih itu Ustadz, biar refreshing. Iya. Ini kebetulan Nggak polosan. Sebenarnya backgroundnya paling bagus di rumah saya. Berwarna, punya kita sama-sama putih doang. Ahi Firas sama-sama putih kita backgroundnya. Sebenarnya naik dikit ada gambarnya, tapi muka saya jadi nggak kelihatan. Ya oke teman-teman, tanpa berbahasa basi lagi, kita bakal ngobrol lebih jauh tentang Sword Art Online, perjalanan seorang hamba, salah satu karya kreasi dari teman-teman saya, Ahi Firas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Untuk suara dari saya aman ya, Kang Firas sama Ustadz Aziz? Aman tadi. Coba tadi ada kayak feedback gitu ya. Itu pakai ini lah. Dua. Enggak sih Ustaz, cuman HP aja sih. Kurang tahu nih, tapi ngeganggu banget gak? Ya. Coba kau. Oh, kalau saya ngomong ini ada feedback. Jadi suara saya double. Oh ya. Di tempatnya satunya enggak? Firas gimana? Akhi Firas. Suara analisis sama suara Masih ada feedback. Oh, ada feedback juga ya? Ya. Agak tricky sih ini. Soalnya kalau coba pakai headset kayak kemarin ya. Afwan. Yeah. Assalamualaikum Akhi Firas. Wah, ini sinyal saya kurang bagus ya nih.
Tapi lancar sih Ustaz kalau di tempat Ana. Gimana kalau Oh kondisi gitu ya. suara sekarang? Nah, Cek alhamdulillah sound. udah. Nah ini, Oh, malah alhamdulillah ini lebih bagus ini ya. Oke, malah oke, lebih oke. bagus ini. Enggak malah. Nah. Oke teman-teman, kita bakal mulai masuk aja. Kita ngobrol santai seperti biasanya ya, Ustadz sama Akhiras tentang sword art online perjalanan seorang hamba. Kita masuk ke postingan antum dulu nih, Akhiras. Itu postingan yang cukup lama ya sebenarnya antum bikin itu. Iya nggak sih Ya, itu ya. tahun Berapa? 2020 jangan-jangan? Ya 2020 kurang atau 2019 lupa. Udah lama juga. Mulai 2019. Insya Allah. Anak penyelam handal ya ternyata ya. Itu gimana Akhiras? Itu kan scene awalnya tentang Kirito yang lagi itu tuh. Lagi desperate-desperatennya tuh, lagi kecewa-kecewanya, dia yang terkurung di game yang sebenarnya dia idolakan banget. Terus sebenarnya pesan yang mau antum bawa, terus gimana inspirasinya, kenapa jadi mengisahkan tentang perjalanan seorang hamba hidup di dunia, itu kayak gimana? Mungkin bisa antum ceritakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang sedang online dan juga Ustadz dan Mas Zaki. Jadi mungkin latar belakang dari kontennya sendiri ya, yang sebenarnya sih karena mungkin saya pribadi pernah ikut kajian, tidak dari kajian pernah diskusi gitu. Nah karena itu juga saya coba menuangkan dalam konten gitu, gimana caranya supaya bisa tersampaikan gitu, khususnya untuk mungkin yang teman-teman yang suka anime gitu. Nah kebetulan juga waktu itu saya pernah searching juga nih bahan-bahan nih, contohnya yang sword art online ya. Waktu lihat di scene itu kan yang Kirito sama Clan pas di awal-awal ini ya, waktu Kayaba muncul kan, di situ pada Iya. kan ya. Nah setelah itu kan akhirnya kan itu. Nah, pada saat itu Clan sama tujuannya adalah masih di level 1 kan kalau dilihat di Sultan Online itu. Nah, Iya, karena itu grading ya. kalian nggak mau terbebani kan, udah dibantu pas awal login itu karena akhirnya berpisah sama itu. Nah pas dia skin sih kayak tadi ini ya jadi jadiin bahan konten gitu. Nah, akhirnya yang itu cobalah buat dialog gitu ya. Awalnya sih buat dialog dulu gimana caranya bisa nyambung ke materi kajiannya gitu. Itu tentang tujuan hidup jalan. Nah karena di situ ya niat virtual. Nah konsepnya tuh sebenarnya ini bisa jadi sebagai ilustrasi buat teman-teman atau kita semua di sini bahwa perjuangan dan perjalanan hidup seorang itu bisa sedikit digambarkan lah dari scene itulah. Karena kan di situ kalau dilihat di konten yang saya buat kan, pertama itu kan klien tuh nanya kalau nggak salah tuh, jangan sampai kamu terbawa nafsu dunia, dan juga jangan sampai kamu itu ikut dalam hawa nafsu dunia, dan juga jangan sampai kamu lupa gitu bahwa ada akhirat gitu. Di situ kan dikasih pesan dulu sama klien tuh. Nah setelah itu kata dia tuh oke, baik. Pas berbalik kliennya udah nggak ada di situ kan, kaget kan, hilang kan di situ kan. Nah di situ mungkin di situ karena saya buat dialog, sebenarnya itu dialognya dibagi tiga ini ya, dibagi tiga bagian sebenarnya. Di awal itu sebenarnya itu saya itu masukinnya tuh kalau nggak salah itu ceritanya tuh tentang pesan khusus dulu bagi kita gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya untuk ilustrasi interaksi antara mungkin dari videonya ke kita sebagai viewersnya gitu sebenarnya. Jadi dari videonya itu nyampein pesan ke kita tuh. Jadi kita itu jangan sampai
nafsu dunia, terus juga harus ingat akhirat dan sebagainya seperti itu. Nah, langsung kan setelah Kirito melihat kalian nggak ada kan, langsung di situ dia langsung bersungguh-sungguh kan, langsung berlari gitu. Sebenarnya kan kalau di scene aslinya itu nggak ada dialognya ya, cuma ada backsound aja langsung lari gitu. Nah, di situ saya coba kreatifkan atau tambahkan teks ya supaya ada dapat sense gitu ke kitanya gitu. Nah, di situ saya masukin di bagian kedua dialognya itu sebenarnya ngeceritain kalau nggak salah itu tentang perjalanan kita sebenarnya, itu real kita gitu, perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim. Karena di situasi dan kondisi saat ini itu sangat real atau misalnya bisa diambil hikmah banget gitu. Kan Kirito lari terus nginget pesan yang plan sampai akhirnya masuk ke dialog yang ketiga nih di Cynthia, akhirnya Kirito ketemu serigala kan gitu kan. Nah, serigala itu representasi contoh dari mungkin rintangan kita di kehidupan nih. Karena di situ Kirito berkata kan bahwa sebagai seorang muslim kita harus banyak halangan dan rintangan gitu. Kuncinya itu adalah kita harus bisa bermanfaat kan, kalau di scene-nya itu kita harus bisa menjadi bermanfaat, dan bermanfaatnya itu dengan dakwah, yaitu mencegah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, di situ di scene 3 itu nyeritain bahwa si serigala itu yang datang nyerang itu adalah rintangan yang akan kita temui gitu. Nah, di situ juga ada pesan juga bahwa kita itu dituntut untuk berjuang. Juangnya itu sebagai seorang muslim kan dakwah dan jihad. Maksudnya dakwah dan jihad itu, dakwahnya itu kita beramar ma'ruf nahi mungkar, dan jihadnya itu adalah kesungguhan atau ikhtiar kita gitu dalam segala aspek kehidupan. Nah, di situ terus ditutup sama ayat Al-Qur'an gitu di akhirnya. Mungkin itu sih kalau latar belakangnya sih. Jadi dari ini juga dari kajian yang pernah saya ikuti juga terus disampaikan menjadi sebuah video gitu sebenarnya gitu sih. Ya kebetulan juga scene-nya pas gitu ya. Sama bisa sempurna lah gitu. Alhamdulillahnya gitu. Mungkin itu sih kalau latar belakangnya gitu. Tahu ya. Insya Allah. Ini tadi itu banget ya. Pay attention to detail loh teman-teman. Mulai dari sebenarnya itu kan video cuma 1 menit ya. 1 menit itu singkat banget loh, 1 menit kan. Dan ternyata pesan yang dikandung seorang kreator itu nggak main-main. Ini pay attention to detail. Pertama, ini melambangkan filosofinya apa. Kedua, Kirito lari maksudnya apa. Ketiga, nyerang serigala ada maksudnya sendiri. Jadi nggak cuma terkait dengan dialognya aja ya Kang Firas ya. Iya. Wah, itu buat orang-orang yang suka nonton anime, ini ada itu Kang Firas. Beberapa YouTuber, terus juga orang-orang yang nongkrong di Reddit, beberapa situs yang terkait dengan anime, itu suka banget pay attention to detail gini. Mereka nyari itu detail-detail kecil yang dibuat oleh para studio, para mangaka kayak itu, dicari tuh ini maksudnya apa. Mungkin kalau punya tuh dimasukin ke sana pada nyari juga nggak tuh? Ya Easter egg lah istilahnya lah kalau sekarang kan ya, kayak pesan tersembunyi lah dari itu. Nah, pesan tersembunyi. Pesan tersembunyinya itu maksudnya gitu sih sebenarnya, ikut mirip-mirip kayak gitulah. Cuma mungkin karena dirasa ini mah dialognya dirubah. Tapi kalau misalnya dicermati gitu ya, kalau bisa dicermati itu. Oh, kayak ini bener ya, kita harus gini gitu. Maksudnya kayak gitu sih sebenarnya. Artinya lebih dari dialog tapi gambar juga berbicara ya. Itu emang kan scene-nya itu lumayan panjang ya kalau di situ. Nah, itu yang jadi kendalanya sebenarnya kalau pas buat konten itu, yang video itu sebenarnya waktu di cut-nya itu yang pas-pasnya itu. Soalnya kalau seorang konten kreator kan dituntutnya tuh kita harus bisa menyambungkan satu scene ya sama scene lain, nah dimana bisa tersambung dan masih bisa terhubung gitu, walaupun mungkin menitnya beda gitu. Wah, setuju banget itu lah. Itu bener-bener kita bikin compact ya, harus dalam 1 menit banyak pesan yang mau disampaikan. Wih, Insya Allah. Ini juga itu ya berarti, kalau antum target pasarnya ini banget nih, spesifik nih. Kalau orang yang ngelihat saw juga, ya mereka bakal ngerti, oh
Iya, kalian awalnya mereka berpisah tuh sebelum akhirnya Kirito jalan sendiri, kalian jalan sendiri. Ya nggak sih? Jadi tuh sempat menyinggung hal itu kan. Iya. Karena emang cerita di animenya seperti itu. Nah, Masya Allah, itu baru episode pertama nggak sih? Episode pertama ya kayaknya. Pertama itu. Iya, episode pertama season. Iya, episode pertama season pertama yang Itu benar booming. lagi booming emang itu. Iya, nggak ada yang ngalahin sama season 1. Oh iya, terus ini juga teman-teman, spoiler nih, spoiler. Karena sekarang kan kita lagi hype-nya, pekan kemarin, hype-nya tentang Sword Art Online yang movie, progresif ya judulnya. Progresif yang kemarin tamunya Asun. Jadi ada juga scene yang mirip, cuman yang ngebelah si Serigala itu Asuna. Mungkin nanti kalau misalkan sudah terbit di IKI atau yang resmi lain, bisa tuh untuk remake Ustaz. Akhirnya kawan. Ide. Iya, nah seperti ini juga Ustaz Aziz gak ketinggalan loh teman-teman. Sempat bikin post di Instagram Adun ya Ustaz, yang gimana pendapat Iya. tentang gimana? Putus ini sinyal saya ini kayaknya. Gimana? Coba anak ulangi ya. Kemarin kan ini Ustadz nggak ketinggalan juga nih teman-teman, juga sempat bikin postingan di Instagram beliau terkait dengan ayo apa pendapat teman-teman sekalian, hubungannya antara Sword Art Online, perjalanan seorang Kirito yang dijuluki cheater ya, beta tester plus cheater dihubungkan dengan perjalanan seorang dunia, kayak gimana sih Ustadz? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kemarin ya, kapan hari mungkin 1 pekan yang lalu ya, dihubungi sama Kak Zaki ya terkait dengan postingan ini ya yang kita bahas pada sore hari ini. Dan pada waktu itu saya teringat ya, ini Sword Art Online ya. Jadi saya masih ingat ya, sekitar tahun 2009-2020 ya, saya pernah mengikuti satu agenda ya bersama para anak-anak muda begitu ya di Sidoarjo, seingat saya. Kemudian saya presentasi begitu ya. Ketika saya presentasi waktu itu saya pakai Animo Dice. Jadi nggak tahu, saya presentasi yang sepak bola dice soccer itu ya, untuk menceritakan Tsukushi ya. Nah, terus kemudian ada salah seorang ini ya teman kita yang mengikuti agenda saya pada waktu itu, terus kemudian bercerita ya, ini yang lagi booming adalah SAO Kak, Sword Art Online gitu ya. Sehingga kemudian sedikit ya, karena booming, sedikit saya searching ya terkait dengan itu, sehingga kemudian saya tahu ya Kirito. Dan ini menarik sekali, apalagi saya pikir secara garis besar tadi sudah digambarkan ya sama ini Kak Firas tadi terkait dengan perjalanan itu yang kemudian dihubungkan. Nah, sebagaimana pada sebelumnya ya kan, kita tuh sebagaimana yang pernah saya sampaikan ya, kita bisa mengambil inspirasi dari banyak hal ya, termasuk dari anime. Tentu setiap tontonan, film, anime dan lain sebagainya, tentu kita juga harus tahu kan rambu-rambunya, mana yang boleh ditonton dan tidak. Nah, karena sebelumnya mungkin Akhi Firas ini sudah memiliki satu pemahaman begitu ya terkait dengan mungkin perjalanan hidup manusia, sehingga kemudian ketika nonton ya, apalagi tadi dikatakan ya viral pada waktu itu, langsung terhubung ya, kalau di biologi itu mielinnya ya, saraf-saraf mielin yang di otak-otak itu langsung nyambung. Wah, ini ingat ini kajian yang sebagaimana yang diceritakan tadi ya. Tadi kan menarik ya di video itu ya, kalau kita lihat ya, itu kan di akhir ditutup dengan Quran surat Luqman ya. Ini saya catat ya. Ya kalau nggak salah ya, nanti bisa diingatkan ya kalau salah. Itu kan ditutup dengan Quran surat Luqman ya 33 yang artinya adalah
Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia dan jangan pula ya setan memperdayakan kamu di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, tadi di mana setannya tadi digambarkan sama serigala tadi kan. Sehingga kemudian bisa melanjutkan perjalanan Kirito dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat atau nonton di cuplikan Sao ya mohon maaf ini mungkin teman-teman ya, saya juga tidak mengikuti Sao, tapi sekilas saya tahu lah untuk alur ceritanya ya. Jadi ketika kita nonton Sao itu, saya jadi teringat pada salah satu kalau kita baca di Al-Quran itu kan bagaimana perjalanan hidup kita ya, perjalanan hidup manusia. Itu kan dikatakan bahwasanya proses penciptaan manusia itu kan dari tanah ya, dari saripati tanah, kemudian di rahim ya, dan dari darah, segumpal darah, terus kemudian menjadi daging ya, ditutup lagi dengan segumpal darah, terus kemudian jadi dan seterusnya. Nah, akan tetapi di dalam surat yang lain ya, kalau nggak salah di dalam surat Al-A'raf ya, ini saya ayat 172 itu kan ketika kita di dalam kandungan sebelum kita lahir, mungkin sekitar umur 4 bulanan ya, 4 bulanan lah kurang lebih, itu kan ketika ditiupkannya ruh ya di kita manusia, itu kan Allah kan mengambil persaksian kita kan gitu. Bahkan mungkin di salah satu nasyid ya, mungkin teman-teman kalau penggemar musik positif ya, itu kan ada satu lagu terkait dengan hal tersebut ya. Jadi di sana kan dikatakan ya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kan begitu. Kan ditanya ya, ruh itu kan ditanya ya, ketika kita di dalam kandungan masih berwujud ruh itu kan kita ditanya ya, diambil persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika ditanya, bukankah aku Tuhanmu, kan gitu. Alastu birabbikum ya. Kan jawab kita kan qalu bala syahidna kan. Kita menjawab, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi untuk melakukan yang demikian. Kan seperti itu. Nah, kalau kita baca secara lengkap kan lanjutannya adalah kunna an hadza ghafilin ya. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita di dalam kandungan ya, kita sudah istilahnya itu diambil kayak persaksian kita ya. Diingatkan ya kan. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhanku Yahwa, kan begitu. Nah, betul ya. Jangan sampai kemudian nanti ketika lahir di dunia terus kemudian kita lalai ya, kita abai ya, tadi dengan godaan setan dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita jauh dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terperdaya oleh tipu muslihat setan di dalam surat Luqman 33 yang di ending dari video tadi. Ya kan seperti itu. Jadi kalau renung-renungkan ya, sejatinya sebelum kita lahir ke dunia ini semacam komitmen gitu ya. Komitmen kita dunia ya, komitmen kita ya kan taat kepada Allah. Tetapi kemudian ketika kita lahir di dunia, nah ini yang menjadi soal ya kan, yang menjadi persoalan ya, karena terperdaya dunia dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita jauh ya. Tadi digambarkan Akhi Firas di dalam videonya itu ya, ketika Kirito baru tiba ya, baru tiba di dunia game itu ya, yang sebenarnya dia memainkannya ya, terus kemudian dia ternyata masuk ke sana, terus kemudian dia punya satu misi kan sebenarnya. Ketika dia sudah masuk kan dia punya misinya apa? Yang nonton kan pasti tahu lah ya, tentu ingin keluar dari game tersebut kan. Nah, ketika di sana terus kemudian ketemu tadi, itu kan diingatkan ya. Intinya adalah apa? Intinya jangan sampai kemudian terlena, sehingga kemudian goalnya untuk kemudian keluar dari game tersebut itu tidak tercapai ya. Terkait dengan pertarungan dan lain sebagainya, itu kan bumbu dan lain sebagainya ya. Sama seperti kita, ketika kita datang ke dunia ini jebret itu kan, kan setiap anak itu kan menangis kan. Sebenarnya itu kan kalau mau dari penjelasan guru-guru kita itu kan dikatakan bahwasanya ya kan ibarat itu kan kita tiba-tiba hadir di dunia yang kita nggak pernah ada di sana.
Ya, kita nggak bawa apa-apa. Terus kemudian kita menangis. Tetapi sebelumnya kita sudah diberikan komitmen ya, komitmen kemudian untuk taat. Makanya kan ada yang mengatakan bahwasanya ketika anak masih usia kecil ya, masih bayi ya, itu kan informasinya kan juga bisa melihat barang-barang halus dan lain sebagainya kan. Sehingga kemudian ketika ada itu kan nangis. Ya, ada beberapa yang memberikan penjelasan seperti itu. Tetapi kan kemudian ya ketika melihat dunia, nah ini ya komitmennya itu kadang-kadang itu lupa ya, terlena oleh apa? Oleh keindahan dunia. Ya. Ya, maka disinilah penting bagi kita untuk kemudian untuk senantiasa mengingat ya, ada teman, ya, ada guru, ya, yang kemudian mengingatkan tujuan kita hadir di dunia ini. Tuh. Makanya kan di sana pentingnya maka diutusnya Rasul itu kan di sana ya, untuk mengingatkan kita sebagai pengingat. Pun demikian kan banyak faktor ya, banyak hal. Tetapi yang jelas adalah ketika kita lahir di dunia ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, itu kan beliau bersabda bahwasanya yang kurang lebih artinya adalah setiap anak yang lahir itu kan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah ya. Yang kemudian yang mana orang tuanya yang akan menjadikan dia itu sebagai seorang Nasrani, Yahudi atau sebagai seorang Muslim kan begitu. Itu sama kan? Ketika kita hadir di dunia, atau sama ketika Kirito hadir di dunia tadi, ya kan, diingatkan sama temannya tadi siapa itu, untuk kemudian apa? Kemudian untuk kemudian fokus ya, fokus pada tujuannya dia hadir di dunia itu. Sama kan kita kan juga kita hadir di dunia ini kan harus seperti itu ya. Kan banyak orang yang mengatakan dari mana kita berasal, kan kita surga. Sehingga kemudian ketika kita di dunia ini nanti kita kemana? Ya tentu kita harus kembali ke tempat asal kita kan gitu, ke surga kan gitu. Makanya di dunia ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita semua ya, dunia ini kan sebagai ladang untuk menanam kan gitu, untuk kemudian kita memanennya di akhirat nanti. Maka jangan sampai kemudian kita terlena di dunia ini ya, jangan sampai terperdaya ya, jangan sampai kena tipu muslihatnya setan sehingga kemudian kita tidak bisa kembali ke tempat kita berasal. Di mana? Di surga. Sama seperti Kirito ketika dia hadir di dunia game itu ya, di dunia itu dia dari dunia nyata masuk ke sana, dia punya visi, dia punya misi, ya kan? Makanya dia kemudian di dalam perjalanan dia kan nyari temen, ada temen ya, ada kawan yang kemudian mendukung visinya untuk apa namanya menaiki tingkatan ya kalau nggak salah ya di SAO itu ya, level 1, level 2, ya kan? Sampai level-level puncak itu kan. Sehingga kemudian kalau itu sampai di situ, maka kemudian bisa lulus kan begitu, bisa kembali ke asalnya. Kan ceritanya kan kurang lebih seperti itu. Kan sama seperti kita di dunia ini. Ya, kita menjalani kehidupan ya, nanti diuji dengan berbagai macam ujian. Ketika bukan kekuatan, kalau Kirito kan kekuatannya meningkat nanti naik level. Kalau kita kan ketika keimanan kita meningkat, kan kita naik level lagi. Ya kan, semakin iman kita semakin meningkat, level kita akan semakin naik lagi. Ya kan, naik lagi terus sampai pada titik mana? Sampai pada titik di mana kalau kita sebagai seorang muslim kita benar-benar taat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka pasti ujian kita nanti ya menghadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Rasulullah kan begitu. Ya kan? Ya kalau sudah pada di titik itu, maka ya kurang akan sebentar lagi kan begitu. Akan lulus sebentar lagi kan begitu. Ya kan? Kita naik level. Saya melihat sekilas dari alur SAO itu seperti itu ya. Online itu seperti itu ya. Ada naik grade, ada naik tingkat, naik level hingga kemudian di level tertinggi, kemudian mengalahkan itu ya. Terus kemudian bisa lulus ya atau kembali lagi ke asalnya. Nah, kita kan di dunia ini kan juga seperti itu ya. Kita lahir, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kirito kan juga ketika datang kan nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada berapa itu bekalnya itu. Iya. Seiring dengan levelnya masih rendah, seiring dengan banyaknya ujian dan cobaan, ya dia dapat senjata-senjata baru untuk kemudian meningkatkan levelnya. Kan kita kan juga begitu. Kita kecil ya ngaji, mungkin
hanya sekedar baca Quran aja, baca aja, ya kan. Kemudian pada kita ketika kita sudah lancar, kemudian kita tingkatkan lagi, tidak hanya sekedar membaca, tetapi kemudian memaknai, ya kan. Tidak sekedar memaknai, terus kemudian mengamalkan, tidak sekedar mengamalkan, menyampaikan kepada yang lainnya. Terus ya, di level-level itu ya pasti ada cobaan, pasti ada ujian, pasti ada setan-setan yang kemudian memperdayakan kita supaya kita bisa menjauh ya dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti yang Akhi Firas tadi ditutup di dalam videonya itu, Quran surat Luqman ayat 33, artinya ya saya ulangi lagi, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ya, dan jangan pula setan memperdayakan kamu. Kehidupan dunia yang pertama, yang kedua setan. Untuk memperdayakan kita dari mana? Memperdayakan kita dari ketaatan kepada Allah. Jadi ada dua, ya kan? Kehidupan dunia yang kemudian kita bisa tergoda dengan sendirinya, ataupun kehidupan setan yang kemudian mengajak-ngajak kan gitu. Ibaratnya itu kita misalkan kita ada di suatu tempat, ya, terus kemudian di tempat itu kita melihatnya adalah sebuah kemaksiatan, ya kan? Kalau kita lulus dengan itu, ya pasti kan ada setan-setannya kan. Ayo sini, ayo main sini, ayo dan lain sebagainya. Itu kan juga ujian. Jadi ada dua hal tadi. Jadi maka di sini sangat penting ya bagi kita kemudian memiliki satu bekal ya, sehingga kemudian kita bisa terus ya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Jadi godaannya itu ya itu tadi dari faktor kehidupan dunianya ya, yang kemudian itu bisa menggoda nafsu kita ya. Terus kemudian dari setan juga yang bisa menggoda kita ya. Coba kalau kita sudah terkenal, misalkan Kak Zaki ya kan, sudah terkenal, followernya sudah banyak ya. Followernya sudah banyak, nah itu kan ada godaan kan di sana. Bagaimana kemudian akun ini apakah masih konsisten di dalam edukasi dakwah ya kan, untuk kemudian mengedukasi teman-teman kita supaya semakin ada godaan dunia. Ya. Kak, titip endorse dong. Satu kali posting 25 juta sehari aja di Instastory. Gitu kita bisa lihat itu kan. Bagaimana akun-akun ya. Awalnya mungkin kita ikuti memberikan motivasi dan lain sebagainya hingga kemudian ada godaan dunia, ujian, yang begitu. Apakah itu kemudian kalau dikatakan apakah itu boleh? Kalau saya mengatakan ya boleh, tetapi kan harus dicek dulu produk yang kemudian kita produk seperti apa, kan gitu, kehalalannya, terus kemudian penggunaannya, dan kemudian kalau itu sudah jadi itu, terus kemudian uangnya itu dari mana? Ini jangan sampai terlena. Ya kan, yang namanya dakwah itu kan juga butuh biaya kan gitu, butuh uang kan begitu. Tetapi bagaimana kemudian itu bisa dikelola dengan baik sehingga kemudian bisa menghasilkan sebuah upaya ya untuk kemudian kasih teman-teman kita. Ini agak putus-putus ya suara saya. Sebenarnya sih videonya, kalau suara alhamdulillah sih lancar. Iya, suara alhamdulillah iya. Video aja ya. Iya, ya ini Kak Zaki, makanya kalau dari rumah seperti ini. Ini kalau malam hari semakin susah. Ini di rumah saya. Ini biasanya kalau sore itu relatif masih lancar, tetapi kalau malam untuk Instagram agak susah. Tapi kalau hanya sekedar WA itu mungkin insya Allah masih bisa. Jadi kembali lagi ya ke bahasannya. Ini Kak Firas ya, Firas atau Faris? Kak Firas ya, ini mengingatkan kita ya melalui perjalanan kedatangan Kirito ya ke dunia yang baru itu ya. Terus kemudian sebagaimana kedatangan kita ke muka bumi ini ya, kita memiliki satu visi, kita memiliki satu tujuan. Apa visi kita, apa tujuan hidup kita? Sebelumnya sudah sering ya, atau mungkin kita sudah hafal ya, tujuannya kita adalah beribadah kepada Allah, untuk taat. Dan sebelum kita lahir kita sudah berkomitmen, ya kan, sudah berkomitmen, alastu birabbikum qalu bala syahidnya, bukankah aku Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhanku, kami bersaksi ya, bersaksi tidak akan melupakan ya.
tidak akan melenakan, tidak akan menduakan, mentigakan, mengempatkan. Tetapi kemudian ketika di dunia ini, ketika kita terlena, ya tentu kita tidak akan bisa kembali ke tempat asal kita. Di mana tempat asal kita? Ke surga. Sama seperti Kirito, ketika dia masuk ke dunia itu, kemudian dia terlena, ya, tidak mengasah kemampuannya, ketemu serigala, kalah, ya, bahkan sampai mati, ya tentu nggak bisa Aduh. kembali lagi ke dunia asalnya kan? Ceritanya kan begitu. Itu awalan dari saya untuk obrolan kita pada sore hari ini. Nah, Ustadz, Insya Allah jazakallahu khairan penyampaiannya. Ya, masa kita kalah lawan Krojo kan, masa kalah lawan serigala kan nggak itu banget ya, nggak keren banget ya. Mm. Jadi itu ya teman-teman, kayak yang beliau sampaikan tadi, intinya tuh fokus. Jangan lupa dengan apa tujuan besar kita, berusaha beribadah, mencari keridhaan Allah tentunya. Sebagai Kirito yang tadi kita, dia masuk ke dunia baru, dan grading level, mulai dari yang level paling bawah, sampai akhirnya dia bisa mengalahkan last bossnya si Kaya Akihiko. Iya, anu lupa Firas. Akihiko ya. Kayak Akihiko. Dan ini yang menarik itu tadi ini, Kang Firas. Anda melihat ya, di SAO itu ada yang namanya PK, player killer. Oh iya. Iya, itu kan kayak ibarat di kita setan yang berbentuk jin dan manusia ya, itu player killer yang membunuh orang lain itu gimana tuh menurut pendapat antum? Mereka melenceng dari tujuan atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Player killer ya, PK ya. Iya, Karena iya. Sword Art Online itu kan menceritakan isekai ya. Isekai itu dunia yang ini apa? Dunia yang apa ya? Berbeda lain ya. Ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya teh apa? Sebenarnya apa di Sword Art Online itu kan kalau dilihat kan emang kebalikannya gitu ya. Sebenarnya kalau kita kan nanti kembali ke surga, itu kembalinya ke dunia gitu. Jadi kita gitu. Kalau dilihat itu PK player killer itu emang sih ya bisa jadi kalau di relate ke sekarang ya di kehidupan itu emang bisa jadi salah satu contoh juga dari tadi kayak Kazaki ya yang setan berbentuk manusia ya. Tapi itu juga bisa jadi merujuk ke sifat juga sih. Emang kan Wih, Insya Allah, gimana tuh? di kita kan bisa juga kan ada berbagai jenis sifat manusia ya, salah satunya rakus. Terus juga bisa juga digambarkan juga sebagai orang yang mungkin ingin enak sendiri gitu, membunuh orang lain kan, itu kan hanya kesenangan dan Oh iya, mereka sendiri kan. Dan juga itu mengikuti hawa nafsu ya. player lain kan di situ kan hanya untuk kesenangan mereka saja. Bahkan mereka Iya. buat build sendiri kan. Buildnya itu namanya apa ya? Tahu nggak? Ya itu player killer itu. Login Coffin. Ya, Loving Coffin Iya, itu Loving kan Coffin. contoh perkumpulan mereka kan. Nah, sama ibaratnya di sini juga. Jadi bisa jadi nanti kita di dunia ini kita berkumpul sama orang-orang yang nah, jadi di sini contohnya di Sword Art Online itu bisa jadi pelajaran juga bahwa ketika Kirito menjadi player itu bisa memilih mau jadi player killer atau player yang emang Nah, sama juga halnya seperti kita di sini kan, kita hidup di dunia itu milih kita mau bersama dengan orang-orang yang baik atau keburukan-keburukan dan melakukan dosa. Nah, itu pilihan sebenarnya. Nah, di situ kan player killer sama guild lain juga kan bertarung juga kan di situ kan. Nah, itu contoh juga. Keburukan itu bertarung juga di situ di dunia isekai itu. Sama halnya sama Nahi mungkar ya. Nahi mungkarnya di situ luar biasa, bahkan satu episode yang sama guild lain yang membasmi Laukin. Nah, itu salah satu contoh nahi mungkarnya mungkin. Iya, di sana ya. Ya, jadi player killer digambarkan kayak gitu. Kita jadi sifat sifat manusia juga ya, yang serakah dan juga
mengambil keuntungan sendiri gitu ya untuk bisa dalam hidupnya, atau juga bisa jadi emang setan berbentuk manusia seperti itu gitu yang membisik segala macam. Mungkin kalau pandangan itu sih Kak Zaki. Ya. Jadi bisa di itu ya Kang Firas ya, kayak tadi tuh. Jadi di Sorar Online ini mungkin agak ke detail ceritanya Ustaz. Di Sorar Online itu kan orang-orang pada terjebak di satu dunia, otomatis ada orang yang merasa bahwa alah masa sih kalau misalkan ngebunuh di sini bakal mati beneran di dunia nyata, kan ada orang yang berpikiran seperti itu. Nah jadi para player killer itu orang yang nggak percaya ya kan, itu ibaratnya kalau di kita mungkin ya mereka yang udah dinasihati dan diberi kesempatan untuk bertobat, tapi nyatanya masih mempertanyakan bener gak sih bakal mati di dunia nyata. Akhirnya mereka nggak mempertimbangkan aspek itu dan malah membunuh player lain. Jadi kalau diambil hikmahnya sebagaimana Kang Firas tadi, ada sifat-sifat manusia yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Afan, saya sambil undang Ustadz kembali. Ya. Oh iya, ngobrol dikit nih, Kang Firas. Itu karena sempat kaget tuh, kan antum nulis di itunya, di postingan antum ngetek beberapa orang tuh, anak pikir tuh yang nyorain klaim orang lain, ternyata antum juga ya. Enggak sih, itu alhamdulillah sih di video itu anak semua yang isi bikin skrip. Amin. Coba ngomong pakai suara. Ya itu sih. Selamat datang kembali Ustaz. Iya. Ya. Gimana, sudah selesai Kak Firas? Kak keluar masuk ini, mohon maaf. Ya apa Ustaz, emang kendala ya, tapi insya Allah semoga ini salah satu halangan tadi juga mungkin statistik makan enggak nih. Jadi kalau di dalam player killer itu kita jadi mengingat ketika kita menjalani kehidupan ini, atau kalau di dalam player killer itu kan ketika Kirito menjalani kehidupan di dunia tersebut, nah itu kan ada cobaan. Nah, kalau kita menjalani kehidupan ini pasti ada cobaan. Kalau tadi sebelumnya saya menyinggung terkait dengan serigala, atau kemudian di dunia nyata kita ada setan dan lain sebagainya. Nah, ketika di dunia ini ya kita juga akan berhadapan dengan orang-orang semacam player killer gitu ya, orang-orang yang kemudian memusuhi kita, minta seseorang yang mungkin tidak suka dengan aktivitas dakwah kita, ya kan. Ketika Kirito untuk mencapai tujuannya, dia itu kan ngajak temen, ya kan, nggak sendirian kan, untuk di dalam visinya. Nah, ketika ngajak temen itu kan ada guild yang lain ya. Mohon maaf kalau salah penyebutan ya. Guild yang lain yang kemudian itu untuk menghalangi tujuannya kan. Ya. Ya ketika kita menjalani kehidupan ini, ya kita itu ingin masuk ke surga, ingin kembali ke surga, kita kan nggak asik kan, masa pulang sendirian ya kan? Ya kan main bareng ya, bersama-sama bareng. Ya nanti kita kembali ke surga ya bareng-bareng kan dengan teman-teman kita. Nah, di dalam aktivitas kita untuk itu, kadang-kadang itu ya ada godaan tadi ya. Ada player killer atau apa ya, kayak kalau sekarang itu mungkin ada buzzer keburukan gitu ya. Kalau aktivitas kita di dunia sosmed, atau kalau di dunia nyata mungkin juga akan seperti ngajak teman kita ke pengajian begitu. Itu kan pasti ada sekelompok orang, teman-teman kita yang lain, bisa jadi teman-teman kita atau bisa jadi orang lain yang kemudian disuruh oleh orang lain yang kemudian nggak seneng ya, untuk kemudian melemahkan ya. Jangan berangkat ke sana ya. Nanti kalau di sana ada kajiannya nanti dituduh good looking dituduh radikal dan sebagainya. Ya kan seperti itu kan selalu ada ya kan. Di zamannya Rasulullah kan juga ada kan. Ya, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, apalagi yang dilakukan oleh Abu Lahab ya. Ketika Rasulullah itu kemudian beliau berdakwah ya, menyampaikan ya risalahnya di hadapan penduduk Mekah, itu kan ada seorang yang kemudian dibayari di belakangnya yang kemudian dalam tanda kutip itu memunculkan opini negatif, bahwasanya intinya adalah yang disampaikan Muhammad adalah sebuah kebohongan gitu ya, bahkan sampai jauh-jauh dari negeri yang lain kan gitu. Itu dilakukan ya. PK itu di player killer di dalam SAO itu kan juga seperti itu kan, ya kan.
Jangan sampai ini menggapai ini, ya kan? Jangan sampai Kirito itu dapat teman banyak, jangan sampai Kirito itu mencapai level berikutnya. Harus dihalangi. Ya. Kalau menghalangi nanti kamu tak kasih apa itu hadiahnya, apa itu entah itu senjata atau apa kan seperti itu. Ya kita kan juga seperti itu di dunia ini. Ya. Ya ketika Rasulullah mendakwakan Islam, kemudian waktu itu kan awalnya kan di Madinah ya. Ketika di Madinah akan disebar luas ya. Ya memang sih kita tahu ya awalnya di Mekah, tapi kan di Mekah kan ditolak awalnya. Terus kemudian hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah itu kan nanti kan menyebar ke yang lain termasuk ke Mekah. Itu kan dihalang-halangi sama orang-orang kafir Quraisy ya. Jangan biarkan ini ajaran Muhammad itu menyebar luas ke yang lain. Ya dihalang-halangi dengan buzzer. Nanti kalau berhasil membunuh Muhammad, nanti kamu saya kasih hadiah sekian ratus ekor unta. Kan begitu kan ceritanya. Ketika Rasulullah akan berhijrah itu, ya kan? Bahkan kemudian salah seorang yang mengejar Rasulullah ya, ketika menunggang kudanya itu kan tersungkur. Kemudian ketika itu dikatakan ya, apakah engkau suka dengan pakaian Kisra, ya, pakaian Raja Kisra? Ya, ya. Suatu saat nanti engkau akan memakainya, kan dijanjikan seperti itu kan. Hingga kemudian di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, ya, benar-benar ditaklukkan dan kemudian mendapatkan ghanimah dan pakaian Kisrahnya tadi, pakaian Raja Kisra dipakaikan kepada orang tadi yang mencoba untuk menghalangi dakwah Rasulullah, ya kan? Untuk kemudian mendapatkan hadiah dari Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Player-player killer yang menghalang-halangi tujuan, yang menghalang-halangi dakwah Islam di zaman Rasulullah itu. Di zaman kita apakah ada? Ya ada, gitu. Di zaman kita juga ada. Cuma mungkin caranya dan uslubnya itu yang berbeda, ya kan? Kalau menghalanginya sama, tapi caranya kan beda. Zaman Rasulullah belum ada internet, belum ada yang terorganisir ya. Belum ada buzzer-buzzer yang kemudian membuat opini untuk mendiskreditkan Islam seperti sekarang. Kan belum ada. Tetapi kemudian buzzer-buzzer ya yang diuntuk dengan cara-cara konvensional itu kan ada zaman itu. Zaman sekarang ada. Teknologinya mungkin berubah dengan sosmed, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang menghalang-halangi itu para player-player killer yang menghalangi kita untuk kemudian taat, menghalangi kita untuk kemudian bisa mendakwahkan Islam ini kepada saudara-saudara kita yang lain, itu akan selalu ada. Maka ini menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian kita hadapi hingga kemudian ini bisa meningkatkan grade keimanan kita. Ada di level naik. Kalau kita sekolah ya kan, sebelum SMP itu kan pasti ada ujiannya. Sebelum naik kelas pasti ada ujiannya. Ketika di tingkat yang lebih tinggi, kelas yang lebih atas ya, itu pasti ujiannya lebih sulit. Sama dengan keimanan kita. Ya kan? Ketika iman kita bertambah, maka ujiannya pasti akan ditambah. Ketika kita lulus ujian pekerjaan misalkan ya, kan sebagai kita kan laki-laki ya, meskipun Kak Zaki ya, Kak Firas ini masih anak muda atau mungkin baru merasakan dunia kerja kan gitu. Mungkin ujiannya sekarang awalnya mungkin terkait dengan pekerjaan ya. Bagaimana pekerjaan ini kemudian menghalangi aktivitas ibadah kita. Kalau kita nanti lulus di ujian pekerjaan, nanti kita akan diuji dengan ujian keluarga. Apakah keluarga kita ini menghalang-halangi kita untuk taat, menghalang-halangi kita untuk berdakwah? Ketika ini lulus, pasti akan yang lebih tinggi lagi. Mungkin teman-teman kita, atau mungkin tetangga kita, atau kemudian masyarakat kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kan di situ kan persoalannya. Apakah kemudian ketika sudah bekerja itu tidak terhalangi? Bisa. Saya dulu juga pernah bekerja di pabrik ya, yang kemudian pabrik itu beroperasi dengan mesin ya 24 jam non-stop. Jadi sebagai seorang operator ya, itu nggak boleh meninggalkan. Yang paling susah adalah ketika sholat Jumat. Kalau sholat fardu itu bisa gantian sama teman-teman yang lain. Tetapi ketika sholat Jumat, ketika kita shift satu, itu akan sulit. Akan sulit. Kalau kita tidak ada teman di pabrik itu yang kemudian bisa mengkomunikasikan ya, dengan pihak manajemen pabrik, sehingga kemudian di sana diadakan sholat Jumat 2 kali. Jadi yang istirahat itu gantian.
Jam pertama mungkin istirahatnya jam 12, berikutnya jam 1. Jadi tetap bisa sholat Jumat, tetap pada waktu duhur, tetapi mungkin berbeda. Nah, ujian-ujian itulah yang kemudian bisa menguatkan grade keimanan kita. Kirito kan juga begitu. Level 1, mungkin senjatanya hanya sekedar pedang biasa kan gitu. Naik nanti bisa mengalahkan serigala di awal-awal ya. Maka kemudian ketika kalah, kemudian musuhnya lebih grade-nya lebih tinggi ya, maka akan berusaha mencari senjata yang lebih canggih lagi. Ya kan, untuk mengasahnya hingga kemudian terus ya. Di dunia ini kita kan juga sama seperti itu kurang lebih. Ini kalau dibuat permisalan, tapi kemudian kalau ngomong seperti ini ya harus dengan orang-orang yang tahu ceritanya ya. Nanti kalau ngomong sama orang yang nggak tahu ceritanya, wah ini ngomong apa, apalagi kalau ngomong sama orang-orang tua, wah ini sama ini kok ngawur. Bahas keimanan kok sampai nangguni anime. Ya ini harus didudukkan ya. Pangsa pasarnya berbeda, yang kita dakwai memang berbeda. Kalau kita lihat kan fans anime ya itu kan banyak itu. Coba aja lihat itu situs-situs anime, berapa yang downloadnya itu, bahkan sampai berkali-kali ganti domain. Itu yang download itu ada, termasuk manga-manga ataupun webtoon ya. Coba dicek di Play Store atau kalau di manga itu kan satu episode itu kan ada itu kan, dilihat berapa juta kali. Entah itu manga dari Jepang, manhwa dari Korea, atau yang dari Cina, banyak ya. Dan itu saya pikir semuanya itu adalah anak-anak muda, nggak mungkin orang-orang tua. Ya kan. Nah, sehingga kalau kita ya mohon maaf ini mungkin kalau kita yang tadi disinggung Kak Zaki ya, membandingkan postingan saya ya, apa hubungannya Kirito dengan perjalanan hidup kita di dunia. Bagi yang paham dunia anime pasti paham, tapi yang nggak paham jangan. Nanti malah susah. Tapi kalau sudah memahami tanpa harus nonton Sword Art Online itu malah lebih bagus. Tapi kalau nonton, nah ini harus semakin paham. Itu saja bisa meningkatkan grade-nya, kekuatannya sehingga kemudian bisa lulus. Ya kita di dunia nyata ya sudah dipeseni ya di dalam kandungan sebelum kita lahir, bahkan ketika kita masih berbentuk ruh kan gitu ya, itu kita sudah diberikan komitmen alastu birabbikum qalu bala syahidna kan gitu. Apakah bukankah aku ini Tuhanmu? Ya betul, engkau adalah Tuhanku, kami bersaksi. Maka kemudian ketika lahir tentu kita harus taat kepada Allah. Nah, untuk taat itu di dunia ini kan banyak cobaan ya, banyak setan-setannya, banyak godaan-godaan dunia, baik itu dari teman, keluarga, tetangga ya, dan lain sebagainya. Itu ujian. Sama kan seperti para sahabat Nabi dulu. Ya kan? Adiknya Umar bin Khattab ya, ketika masuk Islam ya. Gimana itu? Ketika dia sudah masuk Islam ya, diajak sama suaminya ya kalau nggak salah itu, kemudian antum bisa bayangkan itu. Seandainya ketahuan ya, sama saudaranya Umar. Umar ini pemimpin klan Bani Adi ya di suku Quraisy. Ini bisa dihukum ini. Wong Umar itu ya kalau tahu orang masuk Islam itu dipukuli, dihukum. Apalagi kalau klannya, apalagi kalau baninya kan gitu ya. Apalagi kalau adiknya sendiri. Bahkan itu kan ketika di Sakifah ya, atau di tempat orang Quraisy ya, atau tempat nongkrong lah kalau kita ya, membicarakan apapun ya. Ini kan Umar terus kemudian sama Getem, terus Umar mengambil pedang akan berjalan mengunjungi rumahnya Rasulullah untuk membunuh Rasulullah, kan begitu ceritanya. Hingga kemudian di jalan diberhentikan sama seseorang. Wahai Umar, akan kemana engkau? Akan membunuh Muhammad. Muhammad ini sudah memecah belah ya, dan lain sebagainya, membuat opini dan lain sebagainya. Kemudian dihentikan, jangan dulu, ya kan? Urus itu keluargamu, urus adikmu. Kamu menghalangi memukuli orang terus kemudian untuk masuk Islam. Lah adikmu sendiri itu loh masuk Islam kan begitu. Enggak pulang. Ketika pulang terus kemudian mendengar adiknya sedang mengaji kan, terus kemudian tersentuhlah di sana, dapat hidayah hingga kemudian masuk Islam, mendatangi Rasulullah, tetapi tujuannya sudah beda. Mendatanginya bukan untuk pembunuh, tetapi kemudian untuk
masuk Islam. Nah ini luar biasanya di situ. Dia akan apa namanya ditingkatkan dengan berbagai macam ujian, pertentangan, entah itu dari keluarga kita, dari pekerjaan, dari teman-teman kita, dari lingkungan kita, ataupun dari orang yang membuat aturan hari ini. Kan begitu. Itu kan bisa saja kan. Oh, namanya manusia tergoda dengan Sumbernya dunia. banyak. Tadi yang sumbernya banyak. Tadi yang katakan Kak Firas ya tadi. Al-Luqman ayat 33 ya. Jangan sekali-kali terperdaya dengan kehidupan dunia dan jangan pula tertipu oleh penipu, yakni setan yang menipu kamu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Disogok ya kan. Untuk membuat aturan yang kemudian memusuhi Islam ya kan. Kan bisa saja kan. Antum tahu nggak Bisa. di Jawa Timur ini ada pabrik miras terbesar di Asia Tenggara. Oh, Bisa iya. bisa di searching gitu kan. Antum bisa bayangkan itu dulu itu siapa yang kemudian membolehkan itu pabrik itu kalau nggak berdiri, kalau tanpa ada persetujuan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Terus kemudian ketika sudah berdiri itu nanti siapa yang salah? Hmm, yang kena juga akhirnya kita semua juga ya. Iya. Taat kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Berat, berat memang berat. Taruhannya tidak hanya sekedar pekerjaan, bahkan nyawa. Saya bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah pun begitu. Nah kalau kita mengikuti dakwah Rasulullah, ya, menekan syariatnya, ya pasti akan mengalami apa-apa yang dialami oleh Rasulullah. Maka di sinilah kita harus kuat. Kirito aja kuat, masa kita gak kuat? Ya, jangan mau kalah sama Kirito. Saya mau Ya kalah mungkin dengan seperti karakter itu Kak fiktif. Zaki. Saya kembalikan ke antum untuk obrolan kita biar lebih gayeng. Kayak insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz penjabaran laginya. Oh iya, ngomongin tentang ujian ya barusan teman-teman. Kalau misalkan di SAU Ya, kita ada grinding, next level, perlu ngelawan bos-bos kayak gitu. Kalau kita di sini nanti dihadapkan dengan berbagai ujian dunia, bisa aja dari keluarga, bisa aja dari teman, bisa aja dari followers. Akhirnya followers satu lebih banyak loh. Lebih banyak 2 kali lipat kayaknya. Ya Allah. Nah, dari semua disinggung juga nih. Itu kiri itu kan itu Aviras beta tester ya. Beta tester itu berarti orang yang udah sempat nyoba gamenya sebelum orang lain mencoba ya. Iya. Iya nggak sih? Penjabarannya bener nggak ya? Ya, Di ya. situ anak dapat sesuatu yang diambil itu kiri itu sebelumnya udah pernah melakukan persiapan. Artinya dia orang yang berilmu. Satu. Habis itu di lain sisi kalau misalkan dia berilmu doang tapi tanpa melakukan apa-apa ya levelnya nggak nambah-nambah dong. Berarti dia di sana juga berdua giat beramal. Itu adalah 2 hal yang tadi barusan anak ingat juga. Oh iya juga ya. Berarti kalau misalkan kita menghadapi ujian-ujian sebagaimana dikatakan Ustadz, mungkin awalnya kita sekarang diuji dengan pekerjaan kita sebagai seorang konten kreator ataupun pekerjaan duniawi yang kita sedang lakukan. Tapi nanti ketika sudah uh, memasuki level yang lain, misalkan sudah berkeluarga dan kawan-kawan, maka ujian kita akan nambah di sana. Kita perlu persiapan untuk ilmunya juga tadi mungkin ya. Itu dari apa yang Anda tangkap. Mungkin Antum ada pendapat lain, Akhiras. Kalau kita seorang beta tester yang berilmu, terus juga dia grinding levelnya, berarti harus giat beramal. Mungkin Antum ada pandangan lain yang bisa diambil. Ya. Baik, terima kasih Kak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi mendengar dari Kak Zaki ya bahwa kita itu beta tester, ya memang benar gitu ya kalau di. Jadi kan beta tester itu semacam orang yang sudah bisa coba gamenya sebelum dirilis gitu. Jadi bisa dibilang mah jadi apa ya, kayak spesial gitu ya. Kita bisa mencoba sesuatu dari produk gitu ya. Dan itu nggak semua orang gitu, hanya beberapa orang gitu. Nah kalau di ya Krito itu kan beta tester udah tahu dari semua skill ya, dari semua skill, terus dari lantai-lantai yang nanti akan ada monsternya di mana, terus letak monsternya di mana, nah gitu. Kalau di relate sih sebenarnya itu mirip kayak tadi seperti yang Kazaki sampaikan ya, bahwa persiapan ya. Jadi Krito itu sama dengan menimba ilmu juga gitu ya di beta tester itu. Jadi
tahu 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 arahnya gimana, terus skill-skillnya gimana, itu bisa diibaratkan menimba ilmu juga. Tapi ketika kita terjebak, kalau masih ingat di scene yang waktu monster pertama yang ada sama Diabel kalau nggak salah, yang Diablo. Diablo. Nah di situ kan surah baru ketahuan kan bahwa Kirito itu beta tester gitu, dan udah tahu jurus dari monster tersebut gitu kan ya. Tapi kasih tahu ke yang lain gitu tentang monster tersebut, kelemahannya di mana gimana. Bahkan kalau kita kasih Kirito itu bisa tahu, guild Diablo ini nggak akan kehilangan ketuanya kan, di Diablo. Nah itu kan bisa jadi pelajaran ya bagi kita, bahwa kalau kita sudah menimba ilmu, bisa jadi itu ada dua pilihan. Tapi yang jelas ilmu yang kita sudah kita dapatkan itu kalau bisa kita amalkan gitu. Kirito itu beta tester tapi tidak mengamalkan ilmunya gitu. Pengetahuan yang dia sampaikan itu, yang dia dapatkan itu disampaikan player lain yang masih akhirnya ya dapat kematian juga kan dari guild yang lain gitu, bahkan sampai dibenci. Jadi akhirnya dia jadi solo player. Nah ini pelajarannya mungkin kita kalau misalnya solo player di dunia ini ya, menimba ilmu tanpa berjamaah itu jadi berkumpul dengan orang-orang baik, pasti sulit gitu, nggak akan bisa mencapai kita ingin ke tujuan awal kita. Tapi kalau kita misalnya ilmu yang kita dapat terus kita share, kita berbagi sama yang lain, membuat ikatan, mungkin contohnya suatu aturan itu kita jadi kuat. Di sini pelajarannya ketika kita seorang penuntut ilmu, ya kita wajib mengamalkan dan mengamalkan, jangan sampai dipendam dan bisa sampai orang-orang terdekat kita nggak sampai ilmu sama dakwah kita, bahaya juga. Jadi kalau bisa dilihat sih seperti itu sih, walaupun mungkin Kirito itu hebat, tapi mungkin kelemahannya itu ada satu yang dilupakan ya berarti. Pandangan Ana sih gitu sih. Nah. Itu berarti satu hal yang dilupakan. Dia udah berilmu sebagai beta tester dan memiliki pengalaman. Dia giat beramal, makanya levelnya naik terus. Tapi dia nggak menyebarkan ilmunya ke teman-teman yang lain, nggak ngasih tipsnya, nggak jual beli informasi lah yang mungkin tentang map di dunia itu, cara gimana, dapat skillnya gimana. Oh iya, kalau ngomongin tentang ini, tentang iman juga nih, tadi yang sebagaimana Ustadz Aziz Rahman sempat singgung, yang awalnya cuma kayak pisau, terus akhirnya itu terkenal menjadi Norio ya, kesatria berpedang dua. Jadi alhamdulillah teman-teman, mungkin karena sekarang sudah jam 5:30 lebih, takutnya nanti bakal mengganggu teman-teman yang bersiap untuk sholat maghrib, terus juga yang menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, bisa disiapkan itunya, berbukanya, sajian berbuka puasanya. Mungkin antum ada closing statement nggak? Ayo Firas, pakai suaranya clean mungkin, biar agak beda. Jadi kan suara gitu terus. Kalau itu ya suaranya sama sih, cuma dikasih itu aja. Statement ya. Jadi alhamdulillah di teman-teman yang online juga usaha. Untuk pertemuan kali ini, Masya Allah ya, dapat kita bisa ambil kesimpulan dan bahwa contohnya satu anime agak hilang suaranya Afiras Afan. Oke. Oke, aman. Oke, sip. Oke, jadi hikmah yang bisa diambil dari pertemuan kali ini adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Ustadz dan juga Kazaki ya, bahwa setiap kita itu adalah seorang hamba, dan seorang hamba itu adalah melakukan perjalanan hidup ketika telah diciptakan oleh Allah. Dan sebenarnya kalau tadi disinggung oleh Ustadz juga, bahwa ketika kita hidup di dunia ini, sebenarnya kita sudah dapat maklumat kan dari Allah kan, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dan harus menyembah Allah. Tapi mungkin karena proses perjalanannya mungkin kita lupa gitu sebenarnya. Nah itu. Ya, terus yang kedua juga,
setiap kehidupan kita juga pasti ada halangan rintangan ya. Contohnya di scene yang tadi, contohnya yang serigala itu halangan rintangannya yang pertama kehidupan kita itu adalah yang pertama adalah nafsu, terus setan, dan juga PK tadi kan, player killer tadi. Nah, kalau di kalau di relate kehidupan ini kan player killer itu semacam buzzer ya kalau dilihat kan. Nah, kita juga harus senantiasa berlindung juga, dan juga saling mengingatkan juga antara lain supaya nanti kita juga dihindari dari player killer ini dan juga bisa menyadarkan mereka gitu. Dan pelajaran terakhir bahwa setiap ilmu yang kita terima itu harus bisa disampaikan. Jangan sampai kita seperti Kirito yang seorang beta tester sudah tahu informasi segala jenis gamenya tapi tidak disampaikan ke player lain yang menanggung resikonya. Gitu. Dan istiqomahan kita adalah kunci untuk bisa tujuan kita yaitu surga, yaitu keistiqomahan dalam ketaatan. Itu mungkin Alhamdulillah, jazakallahu khairan Akhi Firas. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan itu udah ngeresume semua itu, nggak perlu nyampaikan lagi nih. Betul. Jadi jazakallahu khairan buat teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Firas, insya Allah, alhamdulillah, terima kasih sudah nemeni saya di sore hari ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan selanjutnya ya. insya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk Ustadz Aziz Rahman. Nontonnya kita ini, nonton animenya ini kan mungkin antum Ustadz nggak ngikuti secara online, tapi Ana sama Firas ngikuti, jadi mungkin bisa jadi wasilah di sana antara yang penghubung teman-teman yang masih wibu dan belum banyak belajar agama, kita hubungkan dengan Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan udah mau nemenin nih Ustadz, jadi selalu jadi penghubung di setiap Senin sore. Ngobrol dengan tentang anime. Ngarah tuh ngalor ngidul aja tentang imajinasi dan kawan-kawan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan teman-teman. Kita tutup ya kajian pada sore hari ini. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Akhi Firas. Mohon maaf sinyalnya nggak maksimal. Insya Allah nanti kalau ada lagi saya cari tempat yang sinyalnya bagus. Baik, pamit dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, antum udah gak pakai kacamata, Firas? Wih, udah keluar.